Pengobatan herbal Ayurvedic treatment from India oleh Mr. Sarjit merupakan spesialis tulang, sendi, mata, lambung dan ambeien hadir memberikan solusi alternatif bagi Anda. Pengobatan herbal Ayurvedic treatment juga dapat mengatasi keluhan pada mata Anda seperti katarak, mata minus, silinder, dan berbagai keluhan mata lainnya. Di samping itu, pengobatan melalui proses alamiah dan herbal ini juga mampu mengatasi problem penyakit tulang seperti osteoporosis, rematik, asam urat, nyeri sendi, dan penyakit tulang lainnya. Saya mempunyai keluhan mata. Setelah saya berobat di pengobatan Mr. Sarjit, katarak saya sudah sembuh. Kalau mata kita rabun, untuk melihat saja susah. Tapi setelah saya berobat di pengobatan Mr. Sarjit, alhamdulillah mata rabun saya sudah sembuh. Bagi Anda yang mempunyai keluhan seperti mata saya, silakan datang ke pengobatan Mr. Sarjit. Saya mempunyai keluhan ambeien stadium 4, setiap hari berdarah. Setelah saya berobat di pengobatan Mr. Sarjit, ambeien saya sudah sembuh total. Sudah lama saya menderita penyakit ambeien dan ambeien saya ini sudah di stadium 3. Setiap hari saya mengalami pendarahan. Dan alhamdulillah dengan 2 kali pengobatan saja ambeien saya sudah sembuh. Saya punya penyakit osteoporosis, aktivitas saya sangat terganggu. Akhirnya saya melihat di flash ada pengobatan herbal India tersebut. Alhamdulillah keluhan saya berangsur-angsur sembuh. Saya mempunyai keluhan asam urat. Setiap hari persendian saya terasa sakit. Untuk berjalan saja sulit. Setelah saya berobat di pengobatan India, Mr. Sarjit, alhamdulillah asam urat saya sudah sembuh. Saya mempunyai keluhan lambung. Sejak saya berobat di sini, penyakit lambung saya sudah sembuh. Segera datang dan buktikan hasilnya di pengobatan herbal Ayurvedic treatment from India, Mr. Sarjit, Jalan Sultan Iskandar Muda, Gampong Pungejurung, Kecamatan Meraksa, depan Pantai Pirak, Swalayan, Banda Aceh. Atau dapat juga menghubungi pesawat telepon di nomor handphone 0823 6926 7288. Pengobatan herbal Ayurvedic treatment from India, Mr. Sarjit, tidak memberikan janji, tapi memberikan bukti. Pengobatan kami tidak memberi janji, tetapi bukti. Artinya kita selalu qarib, dekat dengan Allah, takarrub dengan Allah. Gitu. Iya. Jadi pokoknya segala kemudahan disediakan oleh Khadimul Haramain. Ilmu-ilmu yang mencerahkan, ilmu-ilmu. Sedangkan kursi yang dicari manusia adalah kursi yang berbentuk materi. Apakah jabatan gubernur, apakah jabatan wali kota, bupati, dan sebagainya. Ini kursi yang hanya sebentar. Ya, kita kembali di sesi terakhir di Habaru Inang dan masih bersama saya Gustia dan juga Nurse Rodi ya, selaku pengurus DPP Ikan. Di tema kita pada sore kali ini wanita di seputaran narkoba. Nurse, ini kan kalau orang yang menjadi pecandu narkoba ini kan sering overdosis ya. Nurse bisa ini nggak jelaskan penyebab dan juga efek dari overdosis itu, Nurse? Iya, overdosis ini adalah melebihi dari kapasitas tubuh ya. Dosis ya, dosis dalam tubuh, betul. Jadi yang bisa ditanggung tubuh misalnya 500 mg tambah 500 mg mungkin ya jadinya 1000 mg ya. Ya. Misalnya di dalam dia mengkonsumsi ini kan dia melipat gandakan dosis yang sudah kebiasaannya dia make. Nah, dia misalnya make berapa gram gitu atau berapa mili gitu. Jadi setiap harinya kan dia tambah terus. Ada kalanya yang memang mungkin tingkat stres dia kan cukup tinggi. Dia menambahkan lagi di luar batas kebiasaan yang dia pakai ini. Inilah yang namanya
overdosis. Efeknya ini seperti apa? Kebiasaannya ada yang mulutnya berbuih, nah berbusa, gitu. Ada yang kejang-kejang, ada yang kayak ayan, penyakit ayan. Gitu. Tidak lama setelah itu biasanya sih mati kalau tidak cepat mendapat pertolongan. Iya. Nah, padahal kita juga tahu bahwasanya kecanduan efek bahaya dari narkoba ini kita selain jauh dari agama juga ya. Kemudian kita akan dijauhi oleh lingkungan, oleh orang tua, oleh masyarakat juga, dan kita juga akan melihat banyak sekali orang-orang yang mati konyol ya karena narkoba ini sendiri. Nih, Nurse, saya ingin tahu nih kalau orang tua yang menjadi pecandu narkoba dan si ibunya ini mengandung, lagi hamil nih ceritanya, apakah anak yang dalam kandungannya ini bisa dikatakan terpengaruh dari zat yang ada di narkoba itu sendiri, Nurse? Itu cukup rentan sekali dan memang berpotensi cukup tinggi untuk terpengaruhnya barang haram yang dia makan tadi, misalnya sabu-sabu. Tapi kalau efek kebanyakan apabila dia pakai terlalu tinggi dosisnya, itu mungkin akan cacat bayi yang dia lahirkan. Jadi banyak pengaruh lebih ke mentalnya. Ke mentalnya juga ya. Mentalnya tapi juga. katanya kalau menjadi pakai narkoba terlalu lama ini katanya bisa gila gitu ya, Nurse ya? Ya, itulah dia. Kalau bukan gila, ya mati, itu efek dari narkoba. Efek narkoba ini memang lama-kelamaan kita menjurus ke psikotik ya, ke kejiwaan tadi. Seperti saya bilang tadi, udah yang namanya kecanduan, sudah itu semua urat-urat saraf kita sudah pada putus, karena memang setiap harinya dia pakai itu. Lama-kelamaan ingatan juga pelan-pelan akan berkurang, memorinya berkurang sampai akhirnya menjadi orang-orang yang gila di jalanan. Yang dulunya saya juga pernah ya, kita pertama sekali kan pegawai daerah nih, Nurse dulu pegawai daerah di Biren itu, bekerja di rumah sakit Biren, itu tepatnya di bagian psikiatrik ya, jiwa yang UPIP ya, kelas UPIP. Di situ saya merawat orang-orang yang memang benar-benar gila ya, dengan berbagai faktor, ada yang faktor ekonomi, ada yang faktor tsunami, ada yang faktor memang keturunan jiwa gila, ada yang memang gara-gara blow pungo. Kami bilang itu blow pungo. Apa itu blow pungo? Itu narkoba. Oh, narkoba. Jadi dia beli narkoba, dari dia sehat, akhirnya dia beli narkoba, itu namanya gilanya itu blow pungo. Jadi dari tidak gila dia beli gila. Jadi dia membeli biar dia menjadi gila gitu. Jadi ada yang dari narkoba, itu dia yang kami rawat kemarin di sana. Ya, berarti narkoba ini selain memangkas usia kematian kita ya, usia kita juga ini memangkas masa depan kita. Yang pastinya jangan berharap masa depan kita akan lebih baik kalau kita masih saja ini berada dalam ruang lingkup bahaya narkobanya sendiri, Nurse ya. Nurse, ini terakhir, Nurse. Bagaimana cara kita membujuk ya seseorang yang mau untuk direhabilitasi. Jadi mungkin orang tuanya ketakutan atau dia tidak paham bagaimana rehabilitasinya sendiri. Kemudian dari BNP ataupun dari kader ikannya sendiri bagaimana untuk merayu mereka agar si anaknya atau saudaranya bisa diajak untuk rehabilitasi. Itu memang hal-hal yang cukup sulit buat keluarga, juga buat kami untuk menghimbau kepada masyarakat yang sudah terkena itu harap melapor dan membawa keluarganya ke BNN. Memang cukup sulit, tetapi kita mencoba membuka cara pikir, pola pikir mereka tentang dampak dan bahaya narkoba kepada keluarganya dulu. Karena kebanyakan keluarga ngomong, alah nggak mau lagi saya open, capek. Kayak manapun dia tetap pakai itu. Jadi banyak orang yang memang kepasrahan atau memang tidak mau peduli lagi. Jadi kami memberi himbauan, kami terkadang langsung jemput bola, menjumpai mereka. Kami menjelaskan kalau yang namanya sudah kecanduan narkoba, setidaknya kita bawa ke rehabilitasi. Bila pun tidak mempan dengan bujukan, dengan semuanya, setidaknya di awal kita bawa dulu dengan agak sedikit keterpaksaan, kita bawa untuk demi kebaikan mereka. Tetapi pada awalnya memang kami menjelaskan dulu
dan bagaimana sih efek dan dampak ke depannya agar mereka mau gitu. Dan kebanyakan setelah kami menjelaskan, mereka mau untuk direhabilitasi. Karena pada awalnya kan keluarga juga tidak tahu apa sih dampak yang paling buruk. Dan yang pemakai ini sendiri juga dia sudah memang tidak mau lagi hidup normal mungkin karena sudah keenakan begitu, jadi sulit dihimbau. Tetapi kami tidak putus asa untuk terus membujuk dan menghimbau mereka untuk bisa direhabilitasi agar ke depannya walaupun bukan sembuh tetapi pulih, produktif dan bisa bermanfaat buat masyarakat ke depannya. Iya. Nah, Nurse, ada saran, ada pesan nggak nih harapannya seperti apa nanti ikan di tahun-tahun berikutnya? Itu saran dari ikan sih, saran dari ikan untuk ini kan acara Pruhaba Wanita nih. Betul. Nah, untuk kedepannya para wanita lebih banyak lagi untuk mengenal yang namanya narkoba ini dan tahu efek dan dampak dari narkoba. Karena seperti bilang tadi, kalau tidak mengenal maka tidak sayang. Jadi sebelum para ibu-ibu ini mengenal apa sih narkoba, dampaknya apa saja, bahaya yang dimunculkan itu apa saja, maka para wanita ini akan selalu masih cuek. Jadi untuk sekarang stop cuek gitu. Maksudnya jangan cuek lagi tentang narkoba ini. Jadi tolong hal terkecil dulu yang bisa ibu-ibu lakukan seperti tadi, jaga keluarga, anak, suami dan lingkungan keluarganya sendiri untuk terbebas dari narkoba. Apabila memang ibu-ibu ini tidak mengerti tentang narkoba, silakan hubungi ke ikan. Bisa di sana juga akan dijelaskan nanti dan boleh juga ke BNN. Saya rasa untuk kedepannya BNN juga seperti tadi akan turun ke Majelis Taklim seperti tadi karena kan sudah ada kearifan lokal nih dari kebijakan Bapak Kepala BNNP Aceh sekarang yang memang cukup mencintai Aceh. Udah terlanjur jatuh cinta itu Pak Kepala BNNP Aceh. Dia ingin membuat Aceh ini terbebas dari narkoba. Jadi bersambut gayung dengan Pak Syahrul Maulidi yang memang asli orang Aceh. Yang memang Pak Syahrul Ikan ini juga ingin bersihkan Aceh ini dari narkoba. Jadi bisa sinergi mereka berdua dalam memberantas ini narkoba. Jadi di Pruhaba ini memang khusus untuk perempuan urang ineng. Saya rasa untuk yang namanya pemberantasan, pencegahan itu lebih ke tonggaknya ke para ibu-ibu dulu yang memang sigap dalam melihat para suami dan anak-anaknya untuk tidak dekat-dekat dengan narkoba karena narkoba ini adalah paling berbahaya di sini. Jadi stop narkoba, jangan lagi, dan stop cuek untuk narkoba ini. Iya, baik, dan memang kita bisa melihat banyak sekali menemukan kasus-kasus korban dari penyalahgunaan narkoba ini terus meningkat di Aceh. Dan di akhir acara saya hanya ingin berpesan kepada orang tua, ya, kepada masyarakat, kepada lingkungan juga untuk saling menjaga anak bangsa kita, bangsa Indonesia agar menjadi anak-anak yang bermanfaat ke depannya nanti ya. Dan stop narkoba untuk semuanya ya. Dan terima kasih banyak untuk Nurse Rodi kehadirannya di sore kali ini. Saya sangat senang sekali bisa mendapat informasi seputar narkoba. Lain kali kita bisa berjumpa kembali ya. Dan saya Agustiada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.